Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan selalu kepada sang mentari penerangnya hati, rembulan penerangnya kehidupan, sosok manusia pilihan, yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, kajian pada kesempatan ini adalah tentang keutamaan berzikir. Setiap orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbanyak zikrullah, artinya untuk memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian semuanya kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Pertanyaannya, untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memperbanyak zikir kepada Allah? Tiada lain agar orang-orang beriman itu dalam hidupnya mendapatkan kebahagiaan, agar orang-orang beriman itu dalam hidupnya mendapatkan keberuntungan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, yang artinya berzikirlah kalian semuanya kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir. Tujuannya la'allakum tuflihun, supaya kalian semuanya termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang bahagia. Bukankah setiap kita yang hidup di alam dunia ini ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat? Sehingga kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam isi doa tersebut kita mengungkapkan keinginan kita kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kebahagiaan, keberuntungan di dunia maupun di akhirat kelak. Doa ini harus disertai dengan ikhtiar. Ikhtiarnya adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah, karena Allah lah zat yang mampu memberikan kebahagiaan dan keberuntungan kepada kita semuanya. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, keberuntungan apa yang akan didapatkan, yang akan diperoleh oleh orang-orang yang gemar berzikir kepada Allah? Yang pertama, keberuntungan yang akan diperoleh oleh orang yang gemar berzikir kepada Allah, orang yang gemar berzikir kepada Allah akan mendapatkan ketenangan batin. Apalagi dalam kehidupan di zaman sekarang yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan persaingan, pentingnya di sini kita mendapatkan ketenangan batin. Dan salah satu caranya dengan berzikir, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Mereka orang-orang yang beriman tenang batinnya. Kenapa? Karena orang yang beriman itu rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah, ingat, hanya dengan berzikir hati kalian pun akan mendapatkan ketenangan. Kalau hati kita sudah tenang,
pikiran pun akan nyaman. Kalau hati sudah tenang, maka terpancar di dalam tubuh kita aura positif, sehingga insya Allah aktivitas pun akan menjadi lancar. Keuntungan yang kedua yang akan diperoleh oleh orang yang gemar berzikir, maka dia akan mendapatkan keuntungan berupa kemantapan keimanan, berupa kekuatan iman. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kurang lebih 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun baginda Rasulullah menanamkan nilai-nilai keimanan la ilaha illallah. Dan kita alhamdulillah berkah perjuangan dakwah Rasulullah, kita mendapatkan cahaya keimanan. Cuman keimanan yang kita miliki ini kan terkadang suka naik, terkadang suka turun. Yazid wa yanqus. Keimanan terkadang naik, terkadang turun. Bagaimana iman kita biar naik? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya pernah berpesan kepada para sahabat. Kata Rasulullah, jaddidu imanakum. Wahai para sahabat, perbaharuilah keimanan kalian. Perkuatlah keimanan kalian. Kalau sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Wahai utusan Allah, bagaimana kami memperkuat keimanan kami, memperbaharui keimanan kami? Qala, Rasul menjelaskan, bikasrati qauli la ilaha illallah, yaitu dengan memperbanyak berzikir, di antaranya la ilaha illallah. Maka ketika kita dalam sehari-hari, dalam kehidupan ini meningkatkan kualitas zikir kita, insya Allah iman kita akan semakin mantap, iman kita akan semakin meningkat. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, keberuntungan yang ketiga yang akan diperoleh oleh orang yang gemar berzikir, orang yang gemar berzikir, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah dan akan diberikan pahala yang sangat banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirati 'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Yang artinya orang laki-laki dan orang perempuan yang memperbanyak zikir kepada Allah, maka Allah janjikan bagi mereka berupa ampunan dosa. Dan Allah janjikan bagi mereka berupa pahala azima, pahala yang sangat agung, pahala yang sangat banyak. Bukankah setiap kita ini pernah melakukan perbuatan dosa? Karena yang namanya manusia sudah barang tentu tidak pernah lepas daripada salah, tidak pernah lepas daripada khilaf, sehingga Allah dalam hadis qudsinya mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian itu terkadang melakukan kesalahan baik di waktu malam maupun di waktu siang. Bahkan kita melakukan terkadang kesalahan di waktu siang dan malam. Tapi kendati pun demikian, kata Allah, kalian semuanya jangan putus asa. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya aku, kata Allah, zat yang maha pengampun atas semua dosa. Ketika dosa-dosa kalian ingin diampuni olehku, kata Allah, fastaghfiruni aghfir lakum, maka jemputlah ampunanku, maka aku akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Salah satu cara menjemput ampunan Allah itu adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memperbanyak zikir, dosa diampuni, pahala
diberikan oleh Allah, disiapkan oleh Allah ajron azima, dengan pahala yang sangat banyak. Subhanallah. Pemirsa TV One, dimanapun Anda berada. Yang keempat, keberuntungan yang akan diperoleh oleh orang yang memperbanyak zikir. Maka orang yang memperbanyak zikir itu rezekinya akan diberikan kelancaran dan akan diberikan limpahan rizki yang banyak, yang halal dan barokah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa allaw istaqamu ala tariqatin la asqainahum ma'an ghadaqa. Yang artinya jikalau kalian semuanya istiqamah dalam suatu perjalanan mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya adalah perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu dengan metode memperbanyak zikir kepada Allah, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka niscaya Allah akan melimpahkan rizki yang halal, yang banyak, yang barokah. Logika saja, ketika seseorang yang kaya, misalkan kita sebut namanya, kita sanjung ia, sudah barang tentu ia akan merasa bahagia, ia akan merasa senang, karena merasa dihormati, karena merasa disanjung, sehingga dampaknya pasti dia akan dermawan, akan loman kepada kita. Allah zat yang maha kaya, Allah zat yang memberikan rizki kepada kita semuanya. Ketika kita pagi, sore, malam gemar berzikir kepada Allah, sudah barang tentu Allah zat yang maha kaya akan memberikan limpahan rezekinya kepada kita semuanya. Pemirsa TV One, dimanapun Anda berada. Yang kelima, keuntungan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang memperbanyak zikir kepada Allah. Orang yang memperbanyak zikir kepada Allah akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat Allah, dan akan selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, fadkuruni azkurkum. Kata Allah, maka berzikirlah kalian semuanya kepadaku, aku pun akan berzikir untuk kalian. Ketika kalian semuanya menyebut-nyebut namaku, kata Allah, aku akan sebut nama kalian di hadapan para malaikatku. Aku akan membanggakan kalian semuanya di hadapan para malaikatku. Kenapa? Ketika kita berzikir kepada Allah, nama kita disebut di hadapan para malaikat Allah. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan manusia pertama yang namanya Nabi Adam alaihissalam, malaikat sempat protes. Kata malaikat, ya Allah, untuk apa engkau menjadikan makhluk baru yang namanya manusia, sedangkan manusia itu nanti di alam dunianya pasti kerjaannya akan menumpahkan darah, pasti kerjaannya akan menimbulkan bibit-bibit permusuhan dan kekacauan. Namun Allah jawab, kata Allah, hanya aku yang lebih tahu ketimbang kalian. Makanya ketika ada manusia di alam dunia ini gemar berzikir kepada Allah, seolah Allah membuktikan kepada para malaikat, wahai malaikat, ternyata apa yang kalian pikirkan dahulu kala, manusia itu suka membuat permusuhan, manusia itu suka membuat tumpah darah di alam dunia. Ternyata tuh kalian lihat, tidak semuanya manusia membuat keonaran dan kerusakan di alam dunia, tetapi ada sebahagian manusia yang di alam dunia, yang di atas bumi, dia baik di waktu malam, pagi, siang, mereka berzikir mengagungkan namaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fadhkuruni adzkurukum. Orang yang berzikir di samping namanya dibanggakan di hadapan para malaikat, dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni, berzikirlah kepadaku, adzkurukum, maka kata Allah, aku akan memberikan pertolongan kepada kalian semuanya. Bahkan orang yang berzikir pula akan ditolong, doa-doanya akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dahulu Nabi Musa alaihi salam, diriwayatkan Nabi Musa ini adalah ahli doa yang terkenal, doa-doanya mustajabah. Akan tetapi ada salah satu pengharapan Nabi Musa, ada salah satu hajat Nabi Musa, ada salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa yang belum kunjung diijabah oleh Allah. Sehingga Nabi Musa bermunajat kepada Allah, ya Rabbi, kata Nabi Musa, wahai Tuhanku, kata Nabi Musa, di antara sekian doa yang aku panjatkan engkau ijabah, tapi ada satu doa yang dari dulu hingga sekarang, kata Nabi Musa, aku terus berdoa kepada engkau, engkau belum kunjung juga mengijabah. Oleh karenanya ya Allah, ajarkan kepadaku suatu amalan yang ketika aku mengamalkannya, engkau akan dengan cepat mengijabah hajat-hajatku, doa-doaku, pengharapan-pengharapanku. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril. Kata Allah, Jibril sampaikan kepada Musa, kalau doanya itu ingin cepat diijabah, maka hendaknya Musa itu adalah memperbanyak zikir kepada Allah, la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa dari mulai saat itu dia memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak membaca la ilaha illallah, sehingga akhirnya dengan cepat Allah ijabah segala doa-doanya. Maka ini adalah suatu pelajaran bagi kita. Maka perbanyaklah zikir kepada Allah agar senantiasa doa-doa kita cepat diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, keberuntungan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang gemar berzikir, dia akan mendapatkan kehidupan yang husnul khotimah dan dijamin masuk surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhala jannah." Siapa saja orangnya yang di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, berzikir kepada Allah, dakhala jannah, maka dia husnul khotimah, maka jaminannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena miftahul jannah, kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah. Tapi yang menjadi persoalannya adalah sakaratul maut ini adalah merupakan final daripada kehidupan kita di alam dunia. Diibaratkan pertandingan sepak bola, mungkinkah kesebelasan yang tidak mau berlatih sepak bola akan menjadi juara sampai final di suatu pertandingan, di suatu olimpiade? Saya rasa jauh. Suatu kesebelasan yang terus dilatih saja dengan pelatih, terkadang tidak sampai semifinal sudah gagal, bahkan di final gagal. Begitu pula dengan kehidupan. Ketika di akhir hayat kita, final dalam kehidupan kita, ketika kita sakaratul maut, Israel datang menghampiri kita, hendak menarik roh daripada jasad kita. Ketika ingin lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, ketika hati kita ingin mengingat Allah, sudah barang tentu jauh-jauh sebelum itu adalah kita harus latihan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ketika nanti final dalam kehidupan itu kita terbiasa, refleks lisan kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena yang namanya kematian itu terkadang datangnya tiba-tiba, baghtatan, datangnya mengagetkan. Dan ketika yang namanya ajal, yang namanya kematian datang, tidak ada seorang manusia manapun, apapun jabatannya, tidak ada yang mampu memajukan dan memundurkan ajal yang namanya kematian itu. Maka oleh karenanya, mati tidak mengenal anak kecil, mati tidak mengenal remaja, mati tidak mengenal tua. Manusia memiliki ketentuan masing-masing tentang yang namanya kematian. Dan biar kita menjadi husnul khotimah, maka selagi kita sehat, selagi kita panjang umur, mari kita memperbanyak zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan kita pun akan kembali menghadap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dengan kajian kita pada kesempatan ini menjadikan motivasi kepada kita untuk terus semangat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan kehidupan yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.